Headset gaming adalah sebuah gear andalan buat para gamer, terutama untuk menikmati gaming experience dari game-game favorit kita sekalian gitu ya. Oleh karena itu, demi memberikan apa yang dicari oleh para gamer yang tadi, maka Logitech kembali lagi menghadirkan sebuah gaming headset dengan beragam fitur-fitur unggulannya. Dan ini lebih banget menyasar kepada gamer-gamer terutama di usia-usia teenagers atau remaja. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini seperti yang sudah Pichel sebutkan sebelumnya bahwa kita akan bahas sebuah headset gaming dari Logitech, yaitu Logitech G435 Lightspeed Wireless Gaming Headset. Headset gaming ini tuh yang berani memberikan tampilan warna dinamis, merupakan salah satu produk terbaru dalam lini wireless gaming headsetnya Logitech. Oleh karena itu, Pichel akan bahas tuntas mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain, performa dari headset ini, plus juga pengalaman Pichel pakai headset ini. Jadi yuk, duduk manis dan kita mulai reviewnya. Pertama kali kita mulai dari tampilan boxnya itu sendiri, di mana ini mirip banget dengan Logitech G733 yang sudah pernah Pichel bahas beberapa bulan yang lalu, yang dimana ini secara keseluruhan menggunakan theme color yang sama, yaitu abu-abu gelap sebagai latar belakang, dengan kombinasi font berwarna biru dan juga putih untuk teks pada kotak kemasannya. Namun di kotak Logitech G435 Lightspeed ini sendiri tuh, headset ini disebutkan menggunakan kemasan kertas yang berasal dari hutan yang sudah bersertifikasi FSC. Setelah itu kita akan bahas lebih detail tentang kotak kemasannya. Nah, kalau teman-teman merasa aneh melihat kotak kemasan headsetnya, percayalah, Pichel juga heran. Kenapa bisa kotak headset yang nggak bisa dibilang murah ini tuh datangnya penyok-penyok begini? Ya, semoga aja sebenarnya sih dalamnya aman-aman aja. Oke, terlepas itu kita lanjut deh. Pada sisi depan kotaknya nanti kita akan langsung ditujukan dengan penampakan utuh dari headset ini yang kelihatan nabrak banget dengan latar belakangnya. Dan memang mungkin sedikit banyak ada yang bilang norak gitu. Karena memang warna pink dan juga biru cerah ketemu dengan warna abu-abu gelap. Jadinya agak-agak gimana gitu. Macam-macam yang lagi hits gitu loh, ya kan? CFView gitu kan, Citayam Fashion Week gitu. Which is cool, unik in some ways. Pada sisi ini juga terdapat teks vertikal di bagian kiri yang bertuliskan G435 dengan logo Logitech G di bagian bawahnya. Lalu pada bagian kanan atas terdapat logo Lightspeed dan juga Bluetooth, dan teks bertuliskan Lightspeed Wireless Gaming Headset di bagian kanan bawah. Untuk di sisi kanan kotak nanti terdapat penampakan sisi samping dari kiri headsetnya secara detail, sedangkan di sisi kiri kotak nanti terdapat spesifikasi detail dari headsetnya ini sendiri yang Pichel sebenarnya akan jelaskan lebih lanjut nanti di bagian fitur. Sedangkan untuk di bagian belakang, nanti ada penjelasan mengenai ya masing-masing bagian dari headsetnya dan juga fitur-fitur unggulan dari headset ini. Mulai dari fitur Lightspeed-nya, Bluetooth-nya, suara jernih dan juga bass unggulannya, sampai dengan kenyamanan headsetnya itu sendiri. Kemudian di sisi bawah kotak terdapat juga tulisan horizontal yang menyebutkan isi dari produknya, serta beberapa tulisan-tulisan lainnya, dan terdapat juga barcode dari produk ini sendiri. Sekarang kita beralih kepada isi kotak penjualannya, di mana dalam kotaknya ini tuh kita akan langsung menemukan satu unit headset Logitech G435, sebuah kotak kecil yang dimana terdapat semacam instruksi dalam bentuk gambar dan juga QR code pada permukaannya, plus link website instruksi lengkap untuk headset ini. Di dalam kotak kecilnya ini nanti akan berisi satu buah dongle USB transmitter tipe A, sebuah kabel charger USB Type-C kepada USB Type-A, kertas manual, dan juga safety instructions yang berisi informasi mengenai Logitech G. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Setelah kita udah ngomongin packaging, kita akan mulai beralih ke bagian desain. Dimana menurut situs resmi Logitech, maka headset gaming ini tuh hadir sebenarnya dalam 3 varian warna, yaitu off-white dan juga lilac, blue and raspberry, dan black and neon yellow. Nah, headset yang Pichel bahas kali ini itu adalah varian yang blue and raspberry. Dan kalau dari penampakannya sih, headset gaming yang Pichel review kali ini tuh adalah headset gaming yang Pichel bisa bilang fancy lah. Karena menggunakan kombinasi-kombinasi warna yang berani, seperti yang udah Pichel bahas tadi. Base color-nya menggunakan warna biru di mayoritas permukaan dari bodinya, yang kemudian nanti akan di-mix secara manis dengan warna pink pada bagian earpads dan juga bagian kabelnya. Nggak lupa juga ada warna ungu juga nih di dalam beberapa aksen headband-nya. Ya, dengan warna yang ngejreng dan juga terkesan bertabrakan ini, maka vibe headset-nya itu menjadi kayak berasa cyberpunk gimana gitu. Dan headset ini juga menawarkan tidak hanya bentuknya yang unik, tapi dari sisi materialnya juga ternyata sedikit mengejutkan. Karena meskipun ini tuh terbuat dari plastik,
tapi material body headset ini tuh menggunakan ya setidaknya 22% plastik daur ulang PCR atau bahasa panjangnya post-consumer recycled. Dan lupa juga dia sudah melakukan sertifikat karbon neutral, yang artinya dari setiap headset yang terjual, maka Logitech akan menyumbang aktivitas carbon offset bersertifikasi tingkat tinggi. Sementara kalau dari segi bentuk, headset ini tuh memiliki dimensi 16,3 dikali 17 cm dengan ketebalan sekitar 7,1 cm dan berat 165 gram. Yang dimana menjadikan headset ini tuh sangat ringan, nyaman, terutama untuk dipakai harian, dan yang pastinya ramah lingkungan. Next, Pichel akan jabarkan lebih detail lagi perihal headset gaming ini, dan kita mulai dari bagian atas dulu. Di mana headset ini sendiri tuh dilengkapi dengan headband plastik yang dilapisi dengan kain berwarna ungu gelap, yang tampilannya agak gimana ya? Ya, Pichel kira produk yang Pichel terima ini tuh abis kayak jatuh gimana gitu, karena headband ini tuh terkesan dekil. Tapi pas Pichel coba compare dengan reviewer lain, ternyata warnanya memang begitu, jadi kayak aksennya gitu. Anyway, tekstur bahan kain ini tuh lembut banget loh. Terus kainnya itu juga stretchy banget. Tapi sayangnya di tengah headbandnya tuh terasa kayak kopong karena memang nggak ada bantalannya. Namun headbandnya masih tetap terasa nyaman untuk digunakan dan memang nggak bikin sakit kepala. Dan sebagai penanda driver kiri dan kanannya, nggak lupa juga terdapat huruf L dan juga R di bagian dalam dari headbandnya. Yang menariknya, di mana di sisi luarnya juga terdapat juga tuh huruf L dan R dengan menggunakan huruf Braille. Jadi headset ini bisa digunakan juga oleh teman-teman disabilitas, khususnya penyandang tunanetra. Jadi good job Logitech. Headbandnya juga diklaim oleh Logitech akan membuat kita terkejut, terheran-heran akan kenyamanannya, ya gitu ya. Kenapa begitu gitu ya? Mungkin penasaran gitu ya. Karena walaupun headset ini tuh menggunakan desain universal, tapi headbandnya tuh didesain untuk gamer-gamer muda. Ya level-level remaja-remaja tanggung gitulah, yang dimana memiliki ukuran kepala lebih kecil dibandingkan dengan gamer usia dewasa, apalagi kayak Pichel yang kepalanya kayak helm begini. Jadi clamping headbandnya ini tuh nggak sampai bikin kepala kita terasa tertekan. Tapi memang di sisi lain daya cengkeramnya masih terasa sangat solid banget. Lalu untuk pengaturan lebih lanjut terdapat adjuster berbentuk slider di bagian ear cup yang bisa kita gunakan untuk mengatur tingkat ketinggian headbandnya. Dan karena sudah ada adjusternya, maka headsetnya ini tuh jadi bisa kita kalungkan pada leher kita. Tapi sebenarnya ini cocoknya buat yang berleher kurus ya teman-teman. Soalnya kalau buat Pichel ataupun buat tim yang agak-agak besar gitu ya, tim-tim PMG, yang lehernya tebel-tebel gitu tuh kayak terasa tetap nyangkut gitu. Dan terakhir dari headbandnya terdapat kabel berwarna pink yang memang senada dengan ear cup-nya, yang menjadi penghubung antara driver kiri dan kanan. Kabelnya nanti tersimpan di dalam headbandnya dan menjuntai sepanjang kira-kira 10 cm dengan bentuk spiral ala-ala kabel telepon zaman dulu. Ada mungkin yang suka dengan style ini, karena katanya lucu. Namun ada juga yang bisa bilang kesannya berantakan. Jadi, teman-teman masuk geng yang sebelah mana? Berantakan atau retro-retro gimana? Lanjut ke bagian bawah yang lebih tepatnya area ear cup-nya, di mana dengan menggunakan model over-ear, maka body shape dari ear cup-nya itu merupakan kombinasi dari bentuk ellipse dan juga rectangular, dengan sisi bagian bawahnya yang lebih sempit dari bagian atasnya. Jadi memang nggak murni kotak begitu ya teman-teman. Ear cup-nya nanti terdiri dari cangkang ataupun cup yang terbuat dari material plastik, dan juga ear muff ataupun cushion yang terbuat dari material busa memory foam setebal 1,9 cm dengan dilapisi material kain berwarna pink yang lembut lah jika bersentuhan dengan kulit kita. Dan ear cup-nya ini juga menggunakan model close back sehingga saat Pichel coba pakai, ear cup-nya itu menutup sempurna di telinga Pichel dengan isolasi suara yang baik. Memang kalau mau realistis nggak sampai kedap-kedap gimana, karena walaupun tipenya close back, tapi imbas dari penggunaan bahan kain pada cushion-nya membuat suara-suara sekitar kita memang masih bisa kedengeran, terutama di tengah-tengah audio dari headsetnya. Dan demikian juga sebaliknya, kalau Pichel dengerin musik yang mungkin agak hingar-bingar kayak konser-konser ataupun jedak-jeduk, ataupun lagu rock lah gitu ya, yang dibikin kenceng, maka suara headsetnya ini tuh akan bocor keluar dan orang-orang sekitar kita jadi tahu kita lagi dengerin apa. Jadi kayak mirip-mirip headphone monitornya si Jalox yang kemarin itu gitu ya. Jadi agak bocor-bocor gimana gitu. Bocor. Tapi nilai plusnya bahan kain ini tuh nggak gampang rusak, nggak bikin pengap, dan juga memang bisa menyerap keringat. Terutama buat teman-teman yang suka gampang keringetan. Terus pertanyaan kalau jorok gimana? Jadi kalau jorok, sebenarnya teman-teman tenang aja. Karena cushion ataupun ear muff-nya ini tuh bisa kita copot, dan kalau misalnya rusak kita bisa ganti, ataupun kotor ya bisa kita cuci. Nah, tadi tuh sebenarnya cerita dari sisi dalam. Sekarang Pichel akan bahas dari sisi luarnya. Di mana pada ear cup sebelah kanan di sini nggak ada yang bisa Pichel bahas lebih lanjut. Karena ini cuma ada seperti adjuster yang sudah Pichel bahas tadi sebelumnya. Dan nggak ada tuh yang kayak semacam tombol ataupun aksen-aksen yang memang yang mencolok di sini.
Paling hanya ada teks G435 yang ditulis secara vertikal dan juga logo Logitech di area bawah dari earcupnya. Tapi kalau di bagian kiri, di sini yang cukup banyak nih yang bisa Pichel sampaikan. Mulai dari area atas bagian belakang terdapat sebuah LED indikator yang tidak hanya berfungsi sebagai power indikator saja, tapi bisa juga sebagai battery dan juga pair mode indikator juga. Contohnya nih, kalau makin untuk baterai level gitu ya, kalau misalnya kita mau tekan tombol powernya sekali, nanti LED berwarna hijau itu akan menyala. Yang artinya baterai headsetnya ini tuh berada di level 31 sampai 100%. Nah, kalau misalnya menyala warna merah, maka baterai headset ini berada di level 15 sampai 30%. Dan jika merah berkedip, maka baterai headset ini tuh berada di bawah 15%. Terus indikator lainnya gimana? Gitu. Ya kan, pasti pertanyaannya gimana gitu. Tenang, nanti Pichel akan jelasin lebih jelas di dalam video ini. Jadi pantengin aja sampai selesai. Next, nanti di bawah LED indikator terdapat tombol power untuk mematikan dan juga menghidupkan headsetnya. Berikutnya ada juga tombol volume up dan volume down untuk kontrol volume suara headsetnya. Dan kalau lupa, ada juga tombol mute dan unmute untuk mikrofon, beserta dengan sebuah port USB Type-C untuk mengisi daya dari headset ini. Di sisi luar nanti hanya terdapat sebuah adjuster, logo Logitech di bagian bawah, teks G435 yang dicetak vertikal, dan juga ditemani dengan lubang secondary mikrofon. Dan di paling depan nanti terdapat hanya untuk lubang primary mikrofon yang tidak menggunakan tangkai, dan hanya berbentuk seperti bump gitu doang. Nah, setelah kita udah bahas bagian luar, bagian dalam, sekarang kita akan fokus bahas soal fitur apa aja sih yang ditawarkan oleh Logitech headset ini sendiri. Dimana di bagian koneksinya, headset ini menggunakan koneksi nirkabel dengan menggunakan koneksi Lightspeed USB melalui dongle receiver berinterface USB Type-A 2.0. Dan kalau lupa juga ada juga koneksi Bluetooth bertipe low latency. Dan seperti hampir semua perangkat nirkabel ataupun wireless, maka headset ini juga butuh di pairing kalau misalnya kita mau pairing dengan handphone, laptop, ataupun gaming konsol kita. Ya, karena memang selain sebagai headset gaming untuk PC ataupun laptop, namun headset ini juga support untuk komputer dengan sistem operating macOS, ataupun gaming konsol kekinian, seperti contohnya Nintendo Switch, PS4, PS5, bahkan juga Xbox. Jadi ini kayak headset satu untuk semua. Itu kayak, bukannya kayak iklan TV ya gitu, kayak tagline TV swasta kan gitu. Satu untuk semua. Nah, kalau gitu kita lanjut bahas soal pairing proses untuk headset ini. Dimana yang pertama kita bisa pairing menggunakan koneksi Lightspeed USB-nya. Dan langkah pertama tentu saja kita colokkan dongle-nya kepada USB port pada PC ataupun gaming konsol teman-teman sekalian. Lalu cuma kita tekan tombol power sekitar 1,5 detik, dan jika LED sudah menyala dengan warna biru muda atau cyan, artinya headset sudah terhubung dengan device yang kita gunakan. Dan kalau kedua, dengan koneksi Bluetooth, maka step pertama yaitu kita nyalakan dulu koneksi Bluetooth pada perangkat yang ingin teman-teman gunakan, lalu tekan tombol power dan juga mute secara bersamaan selama kira-kira 3 detik. Nanti kita tunggu sampai LED berubah menjadi warna biru dan juga blinking dengan cepat, yang artinya kita sudah masuk kepada mode pairing. Dan setelah itu kita tinggal cari aja tuh nama perangkatnya, lalu headset akan terhubung dengan device yang kita gunakan. Hebatnya, pada headset ini memang kita bisa ganti-ganti koneksi dengan mudah. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang menggunakan mode Lightspeed, kita tinggal pencet dan tahan tombol mute selama kira-kira 3 detik, hingga indikator berubah berwarna biru untuk switch kepada koneksi Bluetooth. Dan juga ini berlaku sebaliknya. Cuma bedanya kalau kita kembali ke koneksi Lightspeed USB, maka indikatornya akan berubah menjadi biru muda tadi. Dan jangan lupa bahwa headset ini tuh hanya bisa digunakan maksimum di 10 meter dari device yang sedang terkoneksi ya, agar kualitasnya lebih optimal. Dan kalau teman-teman nanya, terus kualitasnya gimana? Nah, untuk kualitas audionya sendiri, headset ini sudah menggunakan driver speaker berdiameter 40 mm dengan frekuensi respons yang standar, yaitu 20 Hz hingga 20 kHz. Dan ini memiliki passive impedance 45 ohm. Sementara untuk active impedance-nya ini tidak disebutkan pada situs resmi Logitech. Dan driver headset ini juga memiliki sensitivity sebesar 83,1 decibel SPL per miliwatt, yang berarti dalam 1 miliwatt dapat menghasilkan 83,1 desibel SPL. Untuk kualitas suaranya sih Pichel jelas ancungi jempol. Walaupun nggak pakai driver Pro G seperti kayak Logitech G733 yang pernah Pichel bahas, namun suaranya tetap asik banget didengar. Dan selama Pichel tes, karakter suara dari headset ini tuh kayak seperti biasa ya, sopan banget gitu masuk ke telinga. Apalagi pas dipakai buat ngegame, yang which is memang udah genre-nya gitu ya, memang udah budayanya buat ngegame, kayak contoh-contohnya kayak game FPS kayak CSGO gitu ya. Maka suara-suara tembakan dan juga ledakannya ini kerasa balance banget. Dan efek surround-nya juga berfungsi dengan baik. Jadi Pichel seperti biasa bisa denger langkah-langkah kaki musuh ataupun teman setim Pichel. Dan kita coba juga untuk nonton film, ini kerasa banget boom-boom bass-nya,
suara-suara efek ledakan yang ngaget-ngagetin gitu, bikin kayak Pichel berasa lagi di dalam bioskop. Tapi sayang, saat Pichel gunakan headset ini untuk mendengarkan lagu, di beberapa genre lagu yang lumayan dominan suara bassnya ataupun low frekuensinya, suara vokalisnya malahan kayak agak ketiban dan terkesan ada di belakang dari alat musik. Jadi, buat catatan ya, buat teman-teman yang mungkin suka dengar jenis lagu yang dominan suara vokalnya, kayaknya nggak bakalan terlalu happy sih dengan headset gaming ini. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk ngopi sambil dengerin lagu lo-fi itu sih harusnya sih jelas oke lah ya. Kan kita nggak butuh suara orang ya, cuma dung. Kemudian yang terakhir di sisi fungsionalitasnya adalah mikrofonnya itu sendiri, di mana untuk jalur komunikasi saat bermain game, headset game ini juga sudah dilengkapi dengan dual mikrofon beamforming yang disematkan secara internal pada ear cup sebelah kiri dan memiliki frekuensi respons dari 100 Hz hingga ke 8 kHz. Dan meskipun nggak disebutkan memiliki fitur noise cancellation, Logitech tetap mengklaim bahwa mikrofonnya ini tuh bisa mereduksi suara-suara di sekitar kita, sehingga menjadi minim noise dan suara kita akan terdengar lebih jernih di lawan bicara kita. Namun sayangnya mikrofonnya ini tuh nggak bisa di-adjust secara volume dari headsetnya, jadi kita nggak bisa mengatur besar dan kecilnya input suara untuk mikrofon ini. Dan juga nggak ada tuh fitur-fitur lucu kayak Blue Voice yang ada di seri G733. Jadi kalau misalnya teman-teman sebenarnya harusnya banyak nganggap ini terlalu esensial ya, jadi nggak ada masalah lah di sini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, editor teranyar Pichel yang namanya Cesar sudah melakukan pengetesan terhadap mikrofonnya. Mungkin dia grogi kali yang ngetek ini, tapi nggak apa-apa. There's always first time for everybody. Jadi, berikut ini adalah hasil tes suara mikrofon Logitech G435 Lightspeed Wireless Gaming Headset. Check this out. Oke guys, saya Cesar dan kali ini Cesar pengen ngetes nih mikrofon yang ada di Logitech G435 Lightspeed Wireless Gaming Headset. Nah, sekarang Cesar ngetesnya pakai Bluetooth low latency-nya. Dan di sini terdengar banget suara monitoringnya ya. Nggak tahu ini akan menjadi keuntungan atau kekurangan. Cesar nggak tahu. Dan di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kayaknya suaranya masuk karena grafiknya juga ada gitu. Dan untuk ngatur volume dari mikrofonnya sendiri di sini nggak ada. Di sini ada tombol untuk volume up and down. Cuma ini cuma untuk kalau kita lagi dengerin musik aja atau main-main game. Cuma kalau untuk mikrofonnya nggak bisa kita tes. Dan selanjutnya nanti akan saya tes juga. Tes mikrofonnya pakai dongle ini. Siapa tahu ada bedanya kan. Nanti kita akan cek sendiri. Jadi gimana teman-teman? Kualitas suara dari mikrofon Logitech D435 Lightspeed Wireless Gaming Headset. Ya, mungkin bagus ya. Mungkin, tapi mungkin juga enggak. Dan di sini ada tombol mute untuk mikrofonnya nih. Ini akan coba Cesar mute ya. Nah, ini adalah suaranya saat di mute. Jadi yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara dari kamera yang sedang Cesar pakai saat ini. Oke. Jadi ini bisa dilihat juga ya di sini kalau suara Cesar nggak masuk. Ini akan coba Cesar unmute lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya bakal Cesar tes ya, yang dongle USB-nya yang satu ini nih. Nah, ini nih suara dari mikrofon Logitech G435 Lightspeed Wireless Gaming Headset menggunakan dongle USB Lightspeed-nya. Kalau Cesar rasa sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Di monitoringnya juga tetap sama. Walaupun mungkin pas hasilnya, ya Cesar nggak tahu ini gimana kedengarannya, kira-kira enak atau enggak. Bisa dilihat juga di sini suaranya masuk ya. Karena ada grafiknya. Dan akan coba Cesar mute ya di sini. Nah, ini suara Cesar ketika di mute mikrofon di Logitech G435 Lightspeed Wireless Gaming Headsetnya. Dan di sini suara yang kalian dengar adalah suara dari kamera yang Cesar pakai saat ini. Dan sekarang akan coba Cesar unmute lagi. Oke, tuh tadi juga terlihat ya kalau nggak ada grafiknya pas di mute. Ya gitu aja. Nah, setelah teman-teman dengerin tadi si Cesar, mungkin udah sampai grogi dia, tambahan sedikit nih ya, di mana headset gaming ini juga memiliki fitur yang bernama Side Tone, yang berfungsi untuk monitoring suara kita saat menggunakan mikrofon. Jadi kalau misalnya fitur ini aktif, kita tuh bisa mendengarkan suara kita sendiri saat sedang menggunakan mikrofon. Fitur ini bisa dimatikan kalau misalnya contohnya kayak kita jijik dengar suara kita sendiri gitu ya, dengan cara menekan 2 kali tombol mute secara cepat. Hingga nanti LED berwarna orange ini berkedip sebanyak 1 kali. Dan ini juga nanti akan berlaku sebaliknya. Bedanya jika dalam posisi side tone-nya on, maka LED yang berwarna orange ini akan berkedip sebanyak 2 kali.
Lebih lanjut, untuk baterainya sendiri, memang Logitech nggak memberikan spesifikasi secara khusus mengenai kapasitas baterainya. Dan pada situs resminya pun mereka mengklaim bahwa headset ini tuh dapat bertahan hingga 18 jam pemakaian. Tapi setelah Pichel coba tes dengar-dengar lagu dan bermain game secara intens sekitar 2-4 jam, headset ini masih memiliki baterai sekitar 90% pas Pichel cek via koneksi Bluetooth di HP Pichel. Dan nanti untuk pengisian baterainya, Pichel colokan langsung kepada PC dengan kabel USB bawaannya. Dan dari 15% hingga 100% baterainya, ini bisa terisi penuh sekitar 1,5 jam saja. Jadi Pichel rasa headset gaming ini memang kuat banget sih kalau misalnya dipakai seharian. Overall, menurut pribadi Pichel, Logitech G435 Lightspeed Wireless Gaming Headset ini sendiri merupakan sebuah headset gaming yang komplit dari segi fitur. Dipakai nge-game oke, nonton film oke, dengerin musik juga sebenarnya oke, ya, walaupun genre lagunya agak selektif. Kekurangannya palingan ada dari segi fungsionalitasnya aja. Headset gaming ini jelas nggak bisa diandalkan buat audio mixing secara profesional karena memang ya tujuannya juga buat nge-gaming ya. Dan outputnya bakalan nggak sama dengan proses mixingnya karena ada tuning-tuningnya kayak dentuman-dentuman. Dan juga memang buat sound recording nggak kurang cocok lah karena suaranya masih bisa bocor keluar dari earcupnya dan memang rentan masuk ke dalam mikrofon yang digunakan buat recording. Dan juga buat teman-teman yang mungkin punya leher beton kayak macam Mike Tyson, kayak Pichel begini gitu ya, agak gede, maka wajib bawa pouch tambahan karena memang nggak akan nyaman banget kalau kita kalungkan di leher. Secara desain juga mungkin it's not for everybody, jadi nggak buat semua orang. Tapi buat kita yang mungkin suka menjadi pusat perhatian ataupun mungkin kita yang butuh menunjukkan ekspresi kita, maka jelas headset ini adalah pilihan yang tepat buat teman-teman sekalian. Bener-bener pakai fitur light speed-nya, maka kita nggak perlu lagi khawatir soal latency-latensian gitu ya. Jadi bener-bener enak banget buat dipakai, terutama buat nge-game, walaupun pakai koneksi wireless. Dan untuk secara harga sih, headset gaming yang Pichel review kali ini tuh dibanderol dengan harga 1 jutaan di situs resmi Logitech G Indonesia. Jadi buat teman-teman mungkin yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Totally worth it sih menurut Pichel. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya teman-teman, jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Iya, ini kalau misalnya dibawa ini ke Citayam Fashion Week kayaknya bisa jadi pusat perhatian nih kayaknya. Apa berangkat kita? Ya, kalau nggak yang di Jakarta, di Surabaya juga ada Tunjungan Fashion Week. Gimana? Tunjungan guys. Goks.